What's going on? A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and said there's lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there. Yes, please, can you? Well, aptitude, it's the way you're viewed, so it's very sure to be very, very popular, like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Oke guys, jadi Aquilas Room kali ini masih dalam misinya yaitu ngebut upload video. Nah kali ini Aquilas Room mau ceritain satu kisah percintaan ya yang bisa dibilang toxic relationship. Kalau menurut gue mah ini lebih ke arah kasus bucin level ekstrim ini ya. Kasus ini dimulai dari diterimanya sebuah laporan yang diterima oleh pihak 911. Ada seorang yang menelpon mereka dan memberitahu bahwasannya dia menyaksikan teman dekatnya sendiri yang sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dan laporan ini diterima oleh pihak kepolisian dari Mesa, Arizona yang saat itu menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka segera mengirimkan bantuan ya yang diperlukan tentunya sampai saat polisi tiba di lokasi ya bener aja. Dimana ketika polisi memasuki rumahnya tersebut, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Dimana darah itu ya berceceran baik di tembok, lantai, meja, pokoknya bener-bener berserakan lah darah-darah. Bahkan ada juga darah bekas peperan dari tangan si pelakunya menurut kepolisian saat itu ya. Dan ketika mereka melihat jenazah dari si korbannya ya, mereka lebih shock lagi. Dimana jenazah pria ini diketahui adalah milik Travis Alexander yang saat itu berusia 31 tahun. Dan saat ditemukan kondisinya ini sudah bukan 1-2 lukanya. Mulai dari kepalanya yang ada bekas luka tembak, lalu ada sayatan yang sangat dalam di bagian leher, dan luka tusukan di bagian punggung sebanyak 29 kali, gengs. Otomatis di saat itu juga polisi langsung menggelar olah TKP tentunya, gengs ya. Dimana pihak kepolisian ini dari waktu ditemukan jenazah, mereka stay di rumah tersebut selama 3 hari berturut-turut mencari alat bukti dari pembunuhan tersebut. Nah dari hasil penelusuran pihak kepolisian, maka ditemukan barang bukti yang cukup banyak. Mulai dari selongsong peluru kaliber 25, dan juga ada beberapa helai rambut yang diketahui bukan milik dari si jenazah. Jadi ada kecurigaan ini milik pelakunya gitu ya. Dan ada juga sebuah kamera yang diketahui kayak sengaja dimasukin ke dalam mesin cuci biar rusak gitu loh, gengs. Selain itu polisi juga menemukan adanya bercak darah yang bukan milik korban tersebut. Dan ini yang bisa kemudian dijadikan bukti oleh pihak kepolisian. Nah setelah dirasa oleh polisi mereka sudah mengumpulkan cukup barang bukti nih ya. Kemudian polisi mengumpulkan teman-teman dari si Travis Alexander untuk diinterogasi satu persatu, gengs. Dan ketika polisi menanyakan ada nggak sih yang kalian curigai bisa jadi punya niat atau punya keinginan untuk menghilangkan nyawanya Travis. Hampir dari semua teman-teman Travis yang ditanyain oleh pihak kepolisian tersebut, mereka semuanya menyarankan pihak kepolisian untuk mencoba menginterogasi seorang wanita dengan nama Jodi Arias. Dimana Jodi Arias tersebut adalah mantan pacar dari Travis Alexander. Travis tuh udah sering banget cerita ke teman-temannya kalau dia tuh terganggu sekali dengan perilaku dari mantannya tersebut. Berdasarkan keterangan dari teman-temannya Travis tadi ya, akhirnya polisi coba menghubungkan antara kejadian tersebut dengan Jodi Arias. Tapi geng, sebelum gue ceritain kronologis ini lebih jelas dan bagaimana caranya akhirnya Travis bisa meninggal dalam kondisi yang tragis itu gitu gengs ya, seperti biasa gue akan bahas dulu latar belakang dari pelaku dan juga korbannya. Meluncur. Jodi Arias adalah seorang wanita yang lahir di Salina, California pada tanggal 9 Juli 1980. Dia ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tuanya Jodi Arias ini adalah Sandra Arias, yaitu ibunya yang memiliki darah Inggris dan Jerman ya. Sementara ayahnya adalah William Arias yang memiliki darah Meksiko. Sebenarnya bisa dibilang si Jodi Arias ini mengalami masa kecil yang cukup baik lah ya, karena dia ini mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benar-benar dalam pengasuhan yang baik lah sebenarnya. Dan dia juga nih sebenarnya memiliki saudara-saudara juga yang baik-baik aja, nggak ada masalah di keluarganya bahkan. Tapi memang dari kecil Arias ini kayak kesulitan belajar mungkin ya. Jadi dia tuh kayak nggak betah gitu kalau sekolah. Pada usianya dia yang baru menginjak 10 tahun nih, Jodi Arias ini sudah menunjukkan minatnya pada fotografi nih. Dan akhirnya pada usia 11 tahun dia memutuskan untuk berhenti bersekolah dan dia keluar tuh dari sekolah tinggi Union Waireka
Dan dia tuh fokus untuk mengejar mimpinya, yaitu menjadi seorang fotografer profesional. Nah, sekarang kita akan masuk ke profil dari si korbannya. Travis Victor Alexander adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 29 Juli 1977 di Riverside, California. Travis sendiri adalah anak pertama dari 8 bersaudara ya, keluarga besar nih ya. Bapaknya sendiri namanya Gary David Alexander dan ibunya adalah Pamela Elizabeth. Keluarganya Travis sendiri nih gengs ya, beda banget dengan si Jodi Arias sebenarnya. Karena Travis ini bisa dibilang kurang beruntung. Dia ini lahir di keluarga yang bisa dibilang broken home karena emang kelakuan dari kedua orang tuanya, kagak bapaknya kagak emaknya nih ya, dua-duanya pecandu narkoba, demennya mabok-mabokan, kerjaannya ribut mulu tiap hari. Sampai akhirnya kedua orang tua dari Travis Alexander memutuskan untuk berpisah. Dan Travis ini sebenarnya sempat ikut dengan ibunya yaitu Pamela Elizabeth, dan ya tetap kagak diurus, emang dasarnya pecandu narkoba, bagaimana dong, rusak ya pokoknya hidupnya. Udah gitu nih ya, dari mulai si Travis kecil sampai usianya 11 tahun dia ini hidup dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat sulit bisa dibilang ya. Bahkan untuk makan aja mungkin mereka udah kayak kesulitan. Sementara Travis sendiri juga sebenarnya tinggal di wilayah yang nggak nyaman untuk dihuni. Karena menurut riset yang gue cari nih ya, di daerah tersebut itu kayak perjudian, narkoba, prostitusi, terus bahkan sampai pembunuhan itu kayak terjadi tiap hari banget gitu. Dan ya nggak bagus banget buat mental anak-anak saat itu. Sampai akhirnya ketika Travis berusia 11 tahun ya, neneknya dari pihak bapaknya si Travis ini ya, namanya Norma Jean, dia mengajak Travis dan semua saudara-saudaranya untuk tinggal bersama dia. Dia ini nenek yang baik hati sebenarnya, karena dia kesian ngelihat cucu-cucunya ini nggak diurus sama dua orang tuanya ya. Akhirnya nenek Norma ini ya mengajak Travis dan saudara-saudara Travis ini untuk masuk ke sebuah sekte keagamaan namanya Mormon. Niat dari si neneknya Travis ini mengajak Travis dan saudaranya masuk sekte Mormon ini untuk supaya mereka tuh dapat ketenangan batin. Setelah mengenal ajaran Mormon, Travis menjadi seorang penganut Mormon yang bisa dibilang sangat taat. Dia tuh kayak ngapalin semua isi buku dari sekte Mormon, dan dia juga menerapkan apa yang diajarkan dari buku-buku Mormon ini ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dan seiring berjalannya waktu nih ya, saat Travis berusia 20 tahun, dia kayak udah mulai settle. Udah mulai bisa menata ulang hidupnya, menemukan arah hidupnya mau dibawa kemana. Dia bahkan juga sudah mendapatkan pekerjaan. Dan dia sangat tekun ya. Lagi-lagi, selain taat beribadah, dia juga tekun ya. Sampai akhirnya di usia 20 tahunan tersebut lah Travis mulai bergelut di bidang motivasi. Dimana Travis ini sebenarnya bekerja di salah satu perusahaan, dia tuh di bidang penjualan. Nah, Travis juga memberikan seminar, memberikan kayak kuliah umum gitulah. Ya, semacam mungkin Mario Teguh kalau di sinilah, motivator dia. Kayak ngajak orang supaya bangkit, bisa nata ulang hidupnya. Travis juga aktif menulis blog dan membuat website ya. Bahkan Travis juga sempat mengeluarkan sebuah buku yang dia tulis sendiri dengan judul Raising You. Sampai di usia 29 dia bisa membeli sebuah rumah di Mesa, Arizona. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa tentunya, dimana dia tuh kan masa kecilnya ya tahu sendiri ya, dengan kondisi yang sebegitu strugglingnya gitu kan. Tiba-tiba sampai dia bisa membeli rumah di usia yang masih terbilang muda. Sehingga ya karyanya dia semakin banyak orang yang yakin akan tulisannya dia gitu. Dan dia juga makin banyak diundang sama acara-acara seminar untuk jadi pembicara lah. Sampai akhirnya di tahun 2006 Travis ini menerima sebuah undangan dari sebuah konferensi yang diadakan di Las Vegas. Dan disinilah dia pertama kali bertemu dengan Jodi and Arias. Nah, setelah acara nih ya, si Arias ini merasa tertarik dengan si Travis. Karena mungkin Travis ini bagus banget komunikasinya, sehingga Arias tuh kayak ngerasa, oh ini laki-laki keren banget lah, manly banget, dan ya bener-bener kayak orang sukses gitu. Mulailah kemudian Jodi dan Travis berbicara satu sama lain. Ternyata mereka nyambung nih geng. Travis sampai yakin banget ngomong ke teman-teman yang saat itu juga ikut di acara tersebut ya. Dia kayak yakin banget ngomong, ini gue bakal nikahin nih cewek nih. Ini baru pertama kali ketemu loh gengs ya. Yang jelas nih temennya sempat heran gitu. Oh masa sih kok lu bisa seyakin itu? Gue yakin sama dia. Tapi kurangnya satu nih, dia ini bukan penganut Mormon. Dia bener-bener ya nggak mau punya istri yang nggak punya kepercayaan yang sama dengan dia nih. Sehingga upayanya Travis dilangsungkan ya. Dia tuh kemudian ngambil sebuah buku dari tasnya dan diberikanlah itu buku kepada Jodi. Dimana buku itu adalah salah satu kayak kitabnya Mormon lah gitu ya. Udah, Jodi kemudian karena tertarik dengan Travis juga nih ya, dia mau aja nerima itu buku untuk dibaca.
Dan sampai di satu waktu akhirnya Jody bilang ke si Travis kalau dia tuh yakin banget untuk pindah keyakinan ke aliran Mormon. Nah di situ si Travis tuh seneng banget ya, udah merasa kayak wah nih bener nih emang cewek ini yang bakal gua nikahin nih ya kan. Akhirnya si Jody diundang ke rumahnya di Mesa, Arizona untuk kemudian diajak ke gereja Mormon tadi ya, dan dibaptislah si Jody bersama dengan si Travis di gereja itu. Dan akhirnya mereka resmi jadian tuh ya. Nah setelah jadian, wajar lah namanya hubungan pasti punya gap-gap tersendiri gitu, punya halangan-halangan tersendiri gitu kan. Salah satu halangan terbesar dari cinta mereka berdua ini adalah rumah tempat tinggalnya Travis sama si Jody ini terpisah jarak yang cukup jauh, dimana kalau ditempuh pakai mobil tuh sekitar 4-5 jam. Cuman ya karena mereka emang udah saling percaya dasarnya di awal nih ya udah akhirnya Jody merasa ya udah nggak apa-apa kita LDRan ya yang ya nggak apa-apa, nanti kita ketemu sesekali aja kalau memang lagi sama-sama senggang nih. Nah akhirnya mereka ini sepakat nih ya, dimana ketika mereka pacaran nih si Travis ini memberikan sebuah buku kepada si Jody, dimana judulnya itu 100 tempat yang kamu harus kunjungi sebelum kamu mati. Nah ini merupakan salah satu cara untuk mereka menyiasati jarak yang memisahkan mereka nih. Jadi mereka sama-sama meyakini bahwasannya ketika mereka berdua bertemu nih mereka harus bisa quality time banget lah. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk membuat traveling list gitu ya dari buku tadi nih. Dan bahkan mereka ini selalu berlibur bareng ketika memang sama-sama sedang libur nih. Berbeda dengan pasangan umumnya di Amerika sana ya, yang memang kalau udah namanya pacaran biasanya pasti melakukan ya udah begituan pasti kan. Tapi Travis sama si Jody ini kan dua-duanya penganut Mormon nih. Ada salah satu norma di ajaran Mormon ya sama kayak agama lain lah, mungkin kalau di gue juga di Islam nggak boleh emang. Sementara di Mormon ada normanya yaitu mereka tidak boleh berhubungan intim sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan. Emang ini yang benar bro. Akhirnya mereka traveling bareng nih kemana-mana nih, ke tempat-tempat yang bagus bahkan sampai nginep di hotel barengan dah tuh ya, tidur sekasur bareng nih, tapi kagak pernah melakukan hubungan intim. Nah tapi nih gengs ya, kayak yang tadi awal gue bahas nih ya, kenapa bisa teman-temannya Travis ini curiga langsung ke Jody ketika mereka menemukan Travis ini sudah tidak bernyawa lagi. Karena nih ada satu momen nih gue harus ceritain ya, ketika Travis ini mau ngenalin Jody yang officially udah jadi girlfriendnya dia nih, dibawa lah ini si Jody ke tempat teman-temannya Travis nih untuk dikenalkan ya. Guys nih kenalin pacar gua gitu kan normalnya, dan ceweknya pasti malu-malu, ah iya bang aku Jody, kenalin, salam kenal ya kan biasa gitu ya. Ini kagak cok, dimana ya Jody ketika ketemu sama temannya Travis yang rata-rata adalah cowok ya, dia belum dikenalin sama Travis aja dia langsung kayak centil genit gila banget dah pokoknya dah. Sampai ini teman-temannya Travis ini kayak awkward banget ngeliat si Jody, kayak Travis yakin nih pacaran sama dia gitu loh. Karena Jody tuh waktu ketemu pertama kali langsung, hai aku Jody, salam kenal ya, aku pacarnya Travis loh, yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi ya ini fan-fan aja sih kalau cuman sampai di situ kan. Cuma masalahnya nih ya, teman-temannya Travis nih tahu kok bisa Travis kenalin ke mereka si Jody ini, padahal yang mereka tahu nih Travis ini lagi dekat sama cewek di kantornya. Dan di situ juga ya, salah satu dari temannya Travis bahkan udah sebelum kejadian ini udah kayak ngasih label ke si Jody, oh ini orang psycho nih. Wah emang udah menunjukkan gejala seperti itu kalau menurut teman-temannya Travis dari awal waktu mereka bertemu dengan si Jody bahkan. FYI aja nih, emang Travis ini ya punya kekurangannya, salah satunya ini flamboyan, dimana dia seneng banget flirting sama cewek-cewek mana aja dah pokoknya, bukan cuma si Jody nih. Tapi ini kayak baru pertama kali banget dia ngajak bener-bener si cewek ini ke teman-temannya langsung untuk dikenalin sebagai pacarnya kan ya si Jody tadi. Tapi ya itu tadi, Jody udah langsung kayak ngerusak suasana dari awal bertemu gitu. Nah cuman nih gengs ya, perilaku fuckboy internasional si Travis ini emang nggak diketahui sama si Jody di awal-awal nih. Karena emang ya namanya juga baru pacaran gitu. Si Jody tuh kayak udah ngasih cinta mati ke si Travis gitu loh gengs. Dia tuh orang yang baik banget di matanya Jody kayak gitu kan. Sampai akhirnya lama-kelamaan hubungan mereka berlanjut nih ya, Jody ini akhirnya tahu tentang perangainya si Travis geng. Dimana satu waktu Jody pernah ngambil handphonenya Travis dan diceklah itu message yang ada di handphonenya Travis. Yang mampus lu ya, karena sepandai-pandai itu pengen melompat pasti jatuh juga kan ya. Ketika si Jody tahu Travis ini kayak ngirim message yang mesra ke wanita lain, marah dia langsung ya. Karena menurut Jody nih, selama mereka pacaran nih, Jody mulai yang nyamperin Travis ke Mesa, Arizona. Sementara kan rumahnya dia jauh ya di Waireka ya, 4-5 jam nyetir mobil untuk ketemu lakinya itu gitu kan. Begitu ketemu, ketahuan ada message dia dengan cewek-cewek lain di kotanya gitu. Pasti kan rasanya seperti Anda menjadi Iron Man kan. Akhirnya di bulan kelima setelah mereka resmi berpacaran, Jody memutuskan untuk udahan aja sama Travis nih. Nah, disinilah letak keanehannya gengs, dimana ketika mereka ini udah resmi putus nih ya, harusnya nih waktu mereka pacaran kan mereka tinggal di kota yang berbeda. Aneh bin ajaib nih, Jody nih tiba-tiba ngide
ngomong ke keluarganya. Dia ini diminta untuk pindah ke Mesa, Arizona oleh si Travis nih, padahal dia udah putus nih. Ya keluarganya percaya aja karena mereka nggak tahu kalau si Jody sama si Travis ini kan udah putus. Ya udah akhirnya pindahlah itu Jody ke Mesa, Arizona. Dan akhirnya mereka tinggal satu kota ketika udah jadi mantan. Ternyata nih ya, Jody ini punya maksud tertentu nih, dimana ketika dia tinggal di kota yang sama-sama Travis nih ya, dia tuh sering banget main ke rumahnya Travis. Sampai akhirnya iminnya si Travis jebol juga tuh. Mereka yang tadinya waktu pacaran ini menjaga mereka untuk nggak berhubungan intim gitu ya, pas udah jadi mantan nyeblos juga coy. Nah ternyata Jody ini sengaja memang berlaku seperti ini supaya Travis ini kayak nyesel dan makin tergila-gila sama dia gitu. Menurut dia tuh caranya kayak gini. Nah cuma masalahnya nih gengs ya, Travis ini selama putus sama si Jody, dia nih nggak punya keinginan untuk balik lagi sama Jody sebenarnya. Karena selepas mereka putus nih ya, Jody ini sering banget kayak nguntitin si Travis, yang ngikutin gitu loh. Bahkan sampai kayak sempet ngehack akun-akun media sosialnya milik si Travis. Terganggu banget kan ya. Pernah di satu waktu ketika si Travis ini mau jalan dari rumahnya nih gengs ya, pas dia mau naik mobilnya, dia sadar ini mobilnya bannya ini disayat-sayat menggunakan pisau. Dan entah kenapa feelingnya Travis tuh yakin banget ini yang melakukan adalah Jody, dan dia menceritakan ini kepada teman-temannya. Bahkan menurut Travis nih, keberadaannya si Jody ini di kota yang sama dengan dia nih, di Mesa, Arizona ini, membuat Travis sangat terkekang. Udah dibilang udah putus, nggak mau dilanjutin lagi hubungan, nggak mau dibalikin lagi gitu. Tapi si Jody tetap kekeh. Dan ternyata situasi ini makin memburuk ketika Jody tahu ternyata Travis ini sedang menjalin kasih lagi dengan wanita lainnya, teman sekantornya dia nih. Sakit hatilah Jody, karena dia ini merasa Travis ini cuma menemui Jody ketika Travis ini punya hasrat seksual saja dan dilampiaskannya ke Jody. Sementara dia sama si ceweknya nih nggak berhubungan karena ya tadi Mormon. Jody ini semakin merasa sangat tersakiti oleh perilakunya Travis. Dimana ketika itu Jody tahu ya, namanya dia yang udah pernah dicantumin untuk terbang bersama dengan Travis ke Meksiko nih untuk perjalanan bisnis gitulah ya. Karena waktu mereka jadian tuh mereka sempat kayak, yang nanti aku mau ngajak kamu ya tanggal sekian, terus nanti kita terbang ke Meksiko bareng-bareng. Ternyata mereka putus sebelum kejadian itu kan ya. Dan Travis punya cewek baru nih. Akhirnya Travis ganti namanya si Jody Arias ini menjadi nama gebetan barunya pastinya kan ya. Si Jody ini bener-bener sakit hati. Akhirnya Jody kayak narik ulur si Travis ini dengan cara dia bilang dia bakalan balik ke kota Wairika, tempat awalnya dia tinggal. Tapi si Jody ini ninggalin Travis saat itu dengan dendam yang sangat membara lah. Di awal Juni tahun 2008, tepatnya pada tanggal 4 Juninya nih, Travis harusnya menghadiri satu meeting yang sangat penting untuk perjalanan dinasnya dia nih dari kantor gitu kan. Tapi ini tiba-tiba Travis ini nggak bisa dihubungin di hari tersebut gitu. Ketika dikontak nggak bisa ya teman-temannya mikir nih, karena baru satu hari kan ya. Ya udahlah, mungkin si Travis ini lagi butuh waktu untuk sendiri kali, punya masalah lagi kali sama mantannya atau gimana gitu pikiran mereka. Masih positif thinking tuh. Sampai akhirnya ditelepon hari berikutnya nggak pernah dijawab sama Travis. Menurut teman-temannya ini udah aneh banget. Travis itu bukan tipikal orang yang bisa hilang kayak begini. Dan kalaupun dia emang butuh waktu untuk sendiri, pasti nggak akan berhari-hari kayak gini. Dan pasti si Travis ini akan ngirimin kabar ke mereka nih tentang keberadaan dia, lagi apa, dan sebagainya gitu. Tapi ini lost contact bener-bener. Sampai akhirnya teman-teman dari si Travis ini membulatkan tekad lah, ayo kita datengin aja rumah Travis lah ya. Di tanggal 9 Juni 2008-nya nih. Akhirnya datanglah ini mereka ke rumahnya Travis kan ya. Kayak diketok-ketok, dipanggilin namanya Travis, main yuk. Gak ada jawaban gitu dari dalam rumahnya. Sampai akhirnya nih teman-teman Travis yang mau masuk ke dalam rumahnya Travis untuk ngecek keadaannya Travis nih, mereka nih kayak dapat inspirasi atau pencerahan lah ya ibaratnya mah ya. Karena ada salah satu dari mereka yang akhirnya bilang, gue ternyata punya loh kunci rumahnya Travis. Karena emang si Travis ini pernah nyewain kamarnya, ada 2 kamar yang disewain sama dia kepada temennya. Karena rumahnya Travis ini sebenarnya cukup besar ya gengs. Temennya karena udah punya tempat tinggal yang baru, akhirnya dia udah nggak tinggal di situ nih. Tapi kuncinya masih dia punya nih. Dicobalah, udah ganti belum ya nih ya kuncinya rumahnya si Travis nih ya. Pas dicobain itu kuncinya ternyata masih kebuka dong rumahnya Travis kan. Oh ternyata belum diganti nih. Buka lah ya, cetek gitu kan. Begitu buka jegrekan pertama tuh pintu, cekrak ya kan. Lihat, keberadaan rumah Travis pertama kali mereka lihat ini udah dalam keadaan yang sangat berantakan. Dan yang bikin menghebohkannya lagi adalah banyak sekali bercak darah yang berceceran di ruangan-ruangan rumahnya Travis. Nah sekarang kita balik ke yang awal tadi gue ceritain, dimana pihak kepolisian diminta untuk menginterogasi Jody Arias. Lalu kemudian polisi menghubungi Jody, dan Jody juga saat itu kayak playing victim banget ya. Dia bilang, oh saya udah lama gak ketemu sama si Travis sih pak, emang kenapa gitu, kayak pura-pura gak tahu gitu kan. Dan akhirnya pihak kepolisian menjelaskan kepada Jody bahwasannya Travis sudah ditemukan dalam kondisi yang sudah tewas gitu kan. Akhirnya detektif yang diminta oleh pihak kepolisian untuk menginterogasi si Jody nih
membawa barang-barang bukti yang udah dia kumpulin nih ya dari TKP nih yang jelas-jelas menyudutkan hal tersebut kepada Jody. Karena dari barang bukti yang sudah dikumpulkan pihak kepolisian ya, diketahui secara uji labnya seminggu kemudian nih, itu rambut yang ditemukan di kamar mandi tempat terakhir si Travis ini ditemukan tidak bernyawa adalah milik Jody. Pertama. Yang kedua, darah yang bercampur tadi sempat gue bahas ya di awal ya, darah antara pelaku sama si korban ini sempat tercampur di TKP. Dimana dari pihak polisi ini yakin banget ini darah pelaku karena beda gitu ya. Ternyata diketahui juga DNA-nya milik Jody. Wah ya. Yang ketiga nih, selongsong kaliber 25 yang ditemukan di lokasi kejadian yang ditembakkan ke kepalanya si Travis ini ya. Ini ternyata adalah sangat-sangat match dengan laporan polisi di kota Waireka, di mana nenek dan kakeknya Jody ini menyatakan bahwasannya rumahnya sempat kerampokan, dan dari barang-barang yang hilang ini salah satunya adalah pistol kaliber 25, dan pas dicek nih sama kepolisian ini pelurunya match. Lagi-lagi barang bukti yang ketiga juga menunjukkan ini adalah ke Jody. Yang keempat, polisi sempat menemukan kamera yang sudah berusaha dihancurkan oleh pelaku dengan dimasukkan ke dalam mesin pencuci nih ya. Udah kena air deh ibaratnya, menurut dia mungkin udah rusak gitu. Ternyata polisi masih bisa merecover semua file-file yang ada di kamera tersebut. Dan ditemukanlah di situ salah satunya ada video intim bahkan ya antara Jody sama si Travis di hari tersebut, yaitu tanggal 4 Juni 2008. Dimana pihak kepolisian ini udah kayak megang kartu asnya si Jody semua nih kan ya. Tapi pihak kepolisian kemudian tanpa ada ngaling-ngaling lagi, cuman kayak ini sebenarnya kita udah tahu nih, kita udah dapat bukti-bukti, kita belum publikasi, jadi yang tahu ini cuman kita sama si pelakunya nih. Jadi gimana, lu mau ngaku nggak? Menurut kata polisi itu dipancing pertama gitu kan ya. Si Jody bilang ke polisi bahwasannya dia ini bahkan sempat mencoba menelpon Travis di bulan Juni, tapi ya nggak terhubung. Akhirnya dia meninggalkan pesan, coba aja cek ke pesannya pak gitu. Memang ada ditemukan gengs ya, pesan yang dibuat secara rekayasa oleh si Jody. Emang niat banget kan ya ini si betina ini ya, luar biasa banget berkelitnya kan. Akhirnya polisi makin capek kan, ya udahlah tunjukin aja langsung lah kartu asnya kan. Kalau pihak polisian tuh begitulah ibaratnya, langsung tuh ditunjukin kamera yang rusak tadi kan ya. Ini siapa nih yang ada di video nih lagi enak-enak sama si Travis nih tanggal 4 Juni 2008. Udahlah kau ngaku aja lah kau ini kau kan nih. Iya ya pak ya, mirip aku ya pak, tapi itu bukan aku kok pak. Masih berkelit nih betina nih, luar biasa emang. Jody masih terus berusaha meyakinkan pihak kepolisian kalau dia tuh nggak ada di lokasi saat itu gitu kan ya. Kalau lu mau lebih jelasnya nih ya, gua kasih tahu aja FYI nih, ada satu rekaman tentang interogasinya Jody oleh pihak kepolisian di Mesa, Arizona ya. Sepanjang video itu ya, waduh gue pas nonton aja gue geleng-geleng, ngeri banget, dan wajar ya. Makanya sekarang ini kasusnya Jody Arias ini dijadikan satu kasus yang paling sangat menyebalkan di seluruh dunia, karena banyak banget orang yang gregetan sama tingkah lakunya si Jody. Dimana dari rekaman yang tadi footage-nya si Jody ini lagi diinterogasi ya, ada salah satu bagian si Jody nyanyi-nyanyi lah, terus dia sempet-sempetnya pura-pura tidur lah. Bahkan ada salah satu gumamannya Jody yang bikin kaum betina lainnya tuh pada geram gitu, karena dia sempet-sempetnya lagi diinterogasi polisi, dia ngomong gini, aduh Jody harusnya lu tuh make up dulu sebelum kesini, jadi lu nggak terlalu jelek-jelek amat kelihatan sama pihak polisian. Kacau banget ini orang, ini lagi diinterogasi tentang pembunuhan loh. Terus ya bahkan yang lebih ekstrim lagi dan lebih awkward lagi buat gue ya, dia tuh sempet-sempetnya, lu tuh handstand gak sih? Tangan di bawah sama kepala di bawah, kaki di atas gitu nempel ke tembok. Ya apa kagak heran-heran itu polisi yang nontonin dari ruangan CCTV ya? Wah ini orang udah ngaco nih, nggak bener nih orang nih. Kalau menurut gue pribadi ya, kayak dia mau sengaja membuat seolah-olah dia kayak punya gangguan mental, mungkin bisa jadi. Karena memang kalau di luar negeri nih, orang-orang yang punya gangguan mental ini nggak akan dipenjara, nggak dihukum atas tindakan hukumnya yang dia lakukan nih. Mungkin dia cuma akan dimasukin ke asilum gitu lah, tempat pengasingan orang-orang yang punya gangguan mental tapi berbahaya gitu loh. Yang jelas pihak kepolisian tetap mengumpulkan alat bukti, dan ketika mereka melakukan wawancara, Jody ini masih bisa diajak ngobrol, bisa dikategorikan orang yang normal atau sadar. Mungkin punya gangguan mental tapi belum yang dalam kategori gila gitu loh. Sampai akhirnya di tanggal 9 Juli 2008-nya nih, Jody ini ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka atas tindakan pembunuhan tingkat pertama, yang mana hal tersebut membuat nyawa dari Travis Alexander melayang di lokasi kejadian. Dan kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya pihak kepolisian juga menjemput Jody di rumah kakek neneknya pada tanggal 15 Juli 2008-nya. Tapi tetap gengs ya, ketika ditangkap pun Jody masih terus berkelit ya. Ini yang bikin kesel banget ya, kesel gitu kalau gue mah ya. Ngelak terus. Sampai akhirnya Jody ini dipersidangkan pada tanggal 11 September 2008-nya. Terlambat lah itu sidang pertamanya dia. Yang bikin tambah kesel lagi adalah
selama persidangan di tanggal 11 Maret 2008, Jody tiba-tiba ngerubah semua kesaksiannya. Ya, Jody tiba-tiba bilang, "Pak, ya sebenarnya saya datang memang ke rumah Travis untuk bercinta dengan dia seperti biasa di tanggal 4 Juni 2008. Sampai akhirnya ketika kita lagi mandi, ada 2 orang perampok, wanita dan pria nih, pakai pakaian hitam gitu, pakai jubah dan masker dan sebagainya lah kata si Jody ya. Dan dia tuh menembakkan senjatanya ke arah Travis dan akhirnya saya kabur, bisa melarikan diri." Terus pihak hakim juga tentu nggak percaya gitu aja kan, ditanya kenapa lu nggak ngomong dari awal Jody gitu kan, ibaratnya ya si Jody ngomong ya karena saya takut Pak, karena si perampok itu ngancem saya gitu. Dimana biasanya orang yang bisa melarikan diri itu pasti langsung akan teriak minta tolong kan, ya normalnya begitu. Nah ini Jody kagak, malah diem-diem baik dan sempat nggak ngakuin itu semua, kan aneh gitu kan. Tuh tiba-tiba nih ya, di waktu yang nggak lama kemudian Jody ngomong lagi, Pak, sebenarnya saya nggak larikan diri kok Pak. Saya dibebaskan oleh kedua perampok tersebut, tapi dengan syarat saya nggak boleh bilang ke siapa-siapa tentang kejadian ini. Kalau misalnya saya bilang, saya akan dibunuh oleh keduanya. Aneh nggak tuh? Kalau emang dasarnya itu perampok beneran ada dan beneran pengen ngebunuh si Jody, ngapain dia ngelepasin dulu, terus ntar kalau lu ngomong baru dicari lagi? Jody kan PR ya. Bahkan ya Jody terus berubah dari satu alibi ke alibi lain, ngelak terus sampai akhirnya selama masa persidangan yang panjang luar biasa ini, penduduk Amerika dibuat geram luar biasa oleh perangainya si Jody. 2 tahun berselang dari sidang pertamanya di 11 September 2008 tadi nih ya, tepatnya pada 2010 nih, sidang lanjutan tiba-tiba diadakan kembali dengan permintaan dari pihaknya si Jody, di mana pengacara dari pihaknya Jody ini mengatakan kliennya ini mau memberikan pengakuan baru. Pihak kuasa hukum dari Jody menyatakan bahwasannya kliennya mengakui telah menghabisi nyawanya Travis Alexander. Tapi dengan dalih lagi nih, katanya si Jody ini melakukan hal tersebut karena benar-benar merasa harus melindungi dirinya. Dimana selama berhubungan dengan si Travis ya, menurut si Jody nih pengakuannya, dia ini selalu menjadi objek siksaan. Cuman lagi-lagi pihak kepolisian tuh nggak percaya begitu aja, karena jauh sebelum si Jody ini menuduhkan hal ini nih ya, di mana pihak kepolisian juga sudah menanyakan bagaimana perangainya si Travis dalam berhubungan percintaan gitu dengan mantan-mantannya Travis, salah satunya dengan pacar yang terakhirnya nih. Dan semua pacarnya Travis nih menyatakan bahwasannya Travis bukan orang dengan tipikal yang suka main tangan kasar kepada pasangannya. Bahkan Travis dikenal sebagai pria yang sangat baik dan gentle. Nah, nggak sampai situ aja, bahkan si Jody nih nyerang orang tuanya sendiri. Dan dimana sebenarnya dari awal tadi yang gue ceritain ya, bahwasannya si Jody ini waktu masa kecilnya ini menerima kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Emang di betina luar biasa, malah memfitnah kedua orang tuanya. Katanya dari sejak usianya Jody 7 tahun nih, dia ini menjadi objek pelampiasan seksual dari orang tuanya. Kenapa kagak gila banget itu ya? Dimana di hari berikutnya orang tuanya kayak langsung bikin konferensi pers dan menyatakan semua yang dikatakan dia itu bohong, semua yang nggak benar. Dan pihak keluarga tentunya semuanya menyangkal hal tersebut. Katanya Jody itu dibesarkan dengan keadaan yang sangat baik gitu. Semua hobinya dia bahkan didukung. Ketika dia berhenti sekolah aja nih ya, dia nggak dihukum. Nah kalau kita mah baru bolos main PS sehari 2 hari dicari mau pakai sapu lidi itu mak kita kan ya. Oke guys, akhirnya dari semua drama si betina ini ya, kita akan masuk ke babak ending dari persidangan si Jody Arias, di mana akhirnya pihak pengadilan memutuskan pada tanggal 15 April 2015 yang lalu, mereka ini sepakat kalau Jody ini benar-benar memang pelaku dari pembunuhan Travis Alexander dan dituntut dengan pasal berlapis sehingga dia ini harus mendekam di penjara seumur hidupnya tanpa adanya jaminan bebas bersyarat. Dari putusan persidangan yang ditetapkan kepada Jody, memang ada beberapa psikolog mereka meyakini Jody emang punya gangguan mental ya, tapi hal tersebut tidak merubah sudut pandang dari hukum yang memang harus ditegakkan kepada si Jody ini, karena memang pembunuhannya udah ngeri banget ya. Dan dengan dijatuhkannya hukuman kepada si Jody Arias oleh pihak pengadilan, harus berakhir juga cerita dari Aquillas Room kali ini, gengs ya. Oke deh gengs, gue mau mengucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, lagi-lagi gue ingetin gengs, subscribe gratis. Apalagi di bulan-bulan ini kita bakalan kejar tayang terus, jadi kalian bisa terus nonton konten-kontennya Aquillas Room ya untuk nemenin kalian pastinya ya. Dan buat yang udah subscribe, udah nge-like, udah nge-share, udah komen, makasih nih, maaf ngerepotin ya. Oke guys, segitu aja dari gue. See you on the next video.